Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas jelang putaran kedua negosiasi. Pernyataan yang saling bertolak belakang masih terus bermunculan, dari ancaman militer hingga bantahan terkait isu nuklir. Dan kini sudah bergabung secara daring bersama kami Budi Pramono, mantan Atase Pertahanan RI di Iran. Pak Budi, selamat siang menuju sore, ada Putu di studio. Pertanyaan pertama Pak Budi, terkait dengan Iran yang kemudian kembali menutup Selat Hormuz. Anda melihatnya eskalasinya akan seperti apa? Ya, pertama harus menjelaskan dulu the way of thinkingnya Iran ini. Sehingga Hormuz, the only strait in this world that's very important. Jadi satu-satunya memang Hormuz lah yang terpenting di antara semuanya. Apakah Iran tidak pernah memikirkan bagaimana UAE membuat juga pipa? Nah, pipa itu dibuat oleh UAE dari mulai Abu Dhabi sampai Fujairah. Tapi apa yang terjadi? Fujairah juga diserang. Apa artinya? Bahwa perjalanan energi security-nya ini tidak bagus juga. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Saudi Arabia juga membuat pipa besar yang dari Laut Merah kemudian berakhir pada Yanbi, dan ini semua sebetulnya hanya sepertiga dari Saudi Arabia yang melewati Hormuz. Artinya apa? Artinya juga masih, yang pertama security-nya juga belum formed, dan yang kedua juga costly. Kemudian bagaimana dengan the second Hormuz? The second Hormuz ini what we call it Selat Bab el Mandeb. Bab el Mandeb ini dari Samudra Hindia kemudian ke Laut Merah sampai ke terusan Suez yang hanya lebarnya 30 km. Nah, bagaimana Iran menanamkan multifront opsinya di sana, diletakkanlah Houthi di Yemen dalam hal ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa yang tidak costly, yang tercepat, yang terefektif, dan terefisien, the only one, jadi hanya Hormuz. Nah, eskalasi yang Mbak tanyakan, ini semua tergantung dari sampai sejauh mana ada letupan senjata, ada tembakan baru, ada gertakan atau gerakan-gerakan yang lebih masif yang mengarah ke arah perang terbuka. Jadi kalau menurut saya mencoba melihat eskalasi ini atau penutupan Selat Hormuz oleh Iran ini tactically okay. Kenapa saya bilang tactically okay? Dengan adanya menutup tersebut, leverage-nya Iran juga semakin naik, kemudian membuktikan bahwa Iran mampu ya menaik turunkan bagaimana energi global, dan dalam hal ini Iran juga menantang istilahnya, ayo kalau misalnya mau perang terbuka. So in conclusion, tactically okay, but strategically not okay. Kenapa? Kalau ini berkepanjangan, tentunya akan costly warfare. Ya, Amerika sendiri juga pasti dituntut di international pressure dalam hal ini. Kenapa international pressure? Karena Amerika tidak hanya diinginkan oleh internasional menyelesaikan masalah ini dan hanya tekan Iran saja dengan blockade, tapi juga harus membuka Selat Hormuz. Kalau berkepanjangan, maka ini akan bumerang ke Amerika sendiri, bahwa Amerika ternyata justru mempersulit lancarnya dari perdagangan yang melewati Selat Hormuz. Jadi sekali lagi, tactically oke, tapi strategically yang mengarah ke arah perang yang panjang ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh keduanya. Begitu, Mbak, menurut saya. Oke, salah satu alasan kemudian Iran menutup kembali Selat Hormuz, salah satu alasannya adalah karena Amerika Serikat masih memblokade Selat Hormuz begitu di di ujungnya Selat Hormuz. Menurut analisa Anda, dan Anda juga pernah bertugas begitu di Iran sebagai Atase Pertahanan, mengapa kemudian Amerika Serikat ini tidak membuka blokadenya, padahal Iran sudah membuka blokadenya di Selat Hormuz pada saat masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon? Betul. Trump sengaja masih melakukan apa yang Mbak sampaikan. Kenapa demikian? Karena Trump ini sadar dengan memblokade ini pada batasan tertentu dan pada tekanan tertentu yang tidak mengarah ke arah invasi besar.
Karena bagi Trump, invasi besar ini very costly. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa Amerika ini sangat tidak menginginkan perang besar. Karena kalau dia masuk dalam perang besar, maka dia akan masuk pada war attrition yang selalu saya sampaikan. Dan itu akan terjadi poin balik bahwa kemenangan akan ada pada Iran, di mana di endurance of conflict of endurance ini, the winner-nya adalah Iran. Kemudian yang paling dilakukan oleh Trump saat sekarang ini, dia mengenal sekali bagaimana standarisasi, bahwa tekanan dia itu tidak pada tekanan yang selevel, tidak pada tekanan yang seimbang. Sehingga dia benar-benar melakukan ini pada tekanan maksimum. Kenapa? Dengan Trump berbuat seperti itu, dia menunjukkan bahwa dia tetap mempunyai leverage. Jadi kita ini berbicara tentang dignity dari masing-masing negara tersebut. Dan juga Mbak, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa domestically, intern sana di Amerika sendiri kan tidak sedikit itu bagaimana animo publik yang menolak Trump. Nah, pada diri seorang Trump, dia tidak mau dia dinilai ini merupakan kemunduran politik. Nah, kemunduran politik ini terjadi kenapa? Kalau Amerika melonggarkan lagi blokade itu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa memang Trump ini tetap akan memutuskan blokade. Karena apa? Karena ini adalah tuas tekan utama. Ya kan? Ini adalah means, ya. Dalam strategi itu kan selalu ada, kita bicara Mbak, means, ways, and ends, ya. Bagaimana goal yang dicapai oleh Trump, dia tidak akan menuju perang terbuka. Ways-nya itu adalah, ini adalah ways-nya mau tidak mau harus dengan alat tekan ini. Kemudian dia juga mempunyai means-nya blokade terbatas seperti ini. Begitu Mbak, menurut saya. Oke, kalau bicara soal leverage, tadi leverage-nya Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump begitu naik, dignity-nya naik, tapi Selat Hormuznya jadi ditutup lagi. Apakah dari kacamata internasional tekanan bahwa kemudian mengakibatkan minyak jadi mahal lagi, ini justru strategi yang salah begitu dari Donald Trump dengan tetap memblokade Selat Hormuz? Exactly, Mbak. That's what you call it, bumerang kepada Trump. Jadi internationally, kalau misalnya ini diterus-teruskan, ini juga merupakan tuntutan internasional kepada Trump, bahwa kalau yang selama ini dijungguistikan bahwa world police, ya, bahwa Trump ini adalah polisi dunia, ternyata saat sekarang ini internasional bisa menilai bahwa tidak polisi dunia begitu amat. Kenapa? Karena dia tidak mampu memperjuangkan di mana 50 negara menginginkan agar Hormuz ini lancar, agar perdagangan lancar, agar energi global tidak mengalami penurunan yang drastis, di mana dibuktikan sama Iran bahwa dengan dibuka ditutupnya Hormuz, ini leverage-nya Iran adalah ini loh, saya mampu menurunkan dengan tajam bagaimana ekonomi global, dan sekaligus saya bisa memberikan light at the end of the tunnel, harapan bahwa apabila Hormuz ini saya buka. Nah, itu adalah Iran. Tapi bumerang terhadap Amerika, kalau Amerika ini tidak melakukan itu blokade terbatas yang terukur, tidak melakukan tekanan-tekanan yang benar-benar terukur, akan menimbulkan justru bumerangnya ternyata Amerika tidak mampu membuat Hormuz ini lancar. Nah, inilah yang dikatakan counterproduktif bagi seorang Amerika, ya, maju kena, mundur kena. Tapi tekanan internasional seperti yang Mbak sampaikan itu akan directly effect to Trump. Jadi akan benar-benar membuat tekanan keras terhadap Trump, di samping tekanan domestik juga, di mana Trump tidak bisa menyelesaikan situasi perang Iran dan Amerika secara cepat. Begitu Mbak, kalau menurut saya. Oke, jadi Iran tidak ada ruginya ya Pak ketika kemudian memutuskan oke, kita tutup lagi saja, karena kan Donald Trump juga tidak mau pergi dari Selat Hormuz. Exactly, tidak ada ruginya. Kenapa? Saya sampaikan dari awal, itu adalah leverage-nya dia. Di sinilah, di titik inilah namanya titik tekan, ya, titik tekan di mana Iran benar-benar apply bagaimana the art of war-nya Sun Tzu. Jadi jangan ditekan ketika musuh kuat, tapi ketika musuh lemah, maka di sanalah musuh dihajar, katanya Sun Tzu. Nah, ini dia lakukan seperti itu. Yang pertama menunjukkan leverage-nya dia, yang kedua juga sekaligus menantang kepada Amerika,
Kalau memang dia benar-benar mau perang terbuka, selalu yang saya sampaikan bahwa 8 lapisan pertahanan Iran siap menghadang dia. Begitu juga no-head-nya dia dan takafaran dia yang selalu saya sampaikan di setiap saya bicara. Jadi tidak ada ruginya. Betul yang disampaikan oleh Mbak. Oke. Kalau dibilang tadi saya kutip pernyataan Anda begitu ya, jangan diserang kalau musuhnya lagi kuat. Tapi di satu sisi Trump ini lagi dalam tanda kutip besar-besaran mau kirim apa namanya, ada kapal induk, ada personil juga yang dikirim ke Timur Tengah. Saya akan minta analisa Anda Pak, tapi sesaat lagi. Usai jeda tetap di Breaking News Kompas TV. Kita lanjutkan saudara diskusi dan juga analisa terkait eskalasi di Timur Tengah pasca ditutupnya kembali Selat Hormuz bersama dengan Budi Pramono, Atase Pertahanan RI di Iran periode 2009-2012. Mas, terakhir tadi pertanyaan saya, Anda menyebutkan begitu ya bahwa jangan ditekan saat musuh sedang kuat-kuatnya. Tapi di satu sisi ini bahkan kita bisa bilang bahwa proksinya Iran atau temannya Iran yaitu Rusia ini justru memperingatkan Iran untuk berhati-hati karena membaca ada pergerakan yang cukup masif, baik itu kapal induk, ada setidaknya 3 kapal induk, kemudian ada 2 kapal perusak, lalu juga ada jumlah personil yang ditingkatkan di Timur Tengah. Anda melihat ini sebagai sinyal bahwa negosiasi ini memang sudah deadlock, atau Anda melihat dari sisi yang lain? Saya melihat bahwa negosiasi not deadlock yet, jadi belum full deadlock, tapi masih dibuka opsi tersebut. Tapi kalau tekanan Amerika yang seperti itu adalah ini coercive military diplomacy, sengaja dia lakukan seperti itu. Tapi dengan catatan apa, Mbak? Dengan catatan jangan sampai salah hitung, dan dengan catatan jangan sampai ada insiden penembakan, jangan sampai terjadi bahwa pelayaran sipil kena dampak dari itu semua. Dan kalau ini terjadi, ya izinkan saya untuk menyampaikan kira-kira levelnya seperti apa sih. Level pertama itu yang terjadi adalah ekonomi global ini akan terguncang. Setelah itu sesi berikutnya adalah bagaimana tekanan internasional. Kalau Amerika mampu membingkai bahwa ini adalah tekanan Iran in term of nuclear, sanksi dan multi frontnya Iran yang dalam hal ini 10 lawan 15, 10-nya Iran, 15-nya Amerika, that's okay. Tapi kalau sudah pada level military operation, di mana terjadi tembakan, salah lirik, kemudian yang terjadi itu sipil terkena dampaknya dan lain sebagainya, sementara on the other hand, ini Amerika juga dituntut dengan kredibilitasnya dia sebagai world police, sebagai payung keamanan di Middle East. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang apabila ini dilewati semua, saya sekali lagi menyampaikan bahwa masih terbuka, opsi perundingan masih terbuka, tapi bertahap dan semakin alot, ya. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini kalau Mbak sampaikan Rusia juga membisikkan, Rusia dan Cina ini kan ya soulmate-nya Iran, meskipun di sana belum ada military binding defense agreement ya, tapi ya Rusia ini below the surface masih tetap memasok secara intelijen, secara satelit. Begitu juga Cina yang dalam hal ini tidak kalah pentingnya, dia harus menjadi ekonomi yang terkuat juga. Dan for sure yang selalu saya sampaikan bahwa Rusia dan Cina tidak akan pernah menginginkan ada dominasi Amerika di Middle East. Jadi kalau misalnya berbicara dengan tadi yang Mbak sampaikan telah mengirimkan kekuatan-kekuatan lautnya Amerika mendekati Iran, dalam hal ini Iran Selatan, meskipun di Iran Selatan itu pelabuhan berjejer di sana, mulai dari pelabuhan Chabahar, mulai dari pelabuhan Bandar Abbas, mulai dari Salueh, mulai dari Kart sampai Khomeini. Ini semua adalah pelabuhan-pelabuhan yang sangat strategis di selatan Iran. Kalau toh memang Amerika tetap mengadakan blockade, sekali lagi asalkan dia bisa membingkai, blockade itu adalah bentuk-bentuk tekanan Amerika, coercive military diplomasi, that's fine.
Tapi kalau ini prolong the war, memicu adanya war of attrition, ini justru akan berbalik kontraproduktifnya. Internasional akan menuntut dan Amerika harus tanggung jawab atas terjadinya ketidaklancaran Selat Hormuz di jalur perdagangan energi dalam hal ini. Begitu Mbak kalau menurut saya. Kita tidak mungkin berandai-andai ya Pak, tapi saya minta analisa Anda melihat kemampuan Amerika Serikat dan tadi beberapa yang saya sebutkan begitu kapal induk ini ada yang terbesar, misalnya ada USS Abraham Lincoln, terus USS Ford, kemudian ada USS Abraham Lincoln, ada juga George W. Bush ini yang punya tenaga nuklir. Anda melihat ini gertak sambal saja dari Donald Trump begitu mengerahkan kapal induknya yang utama-utama ini ke laut di Timur Tengah begitu, atau memang ini antisipasi bahwa eskalasinya akan meningkat? Eskalasi akan meningkat. Bluffing strategy that's happen. Ya, Amerika melaksanakan bluffing strategi yang seperti itu sudah terbiasa. Ya, bukan Amerika kalau nggak bluffing strategi seperti itu. Saya mendengar apa yang Mbak sampaikan bahwa perlu analisa dari saya. Maksudnya ini adalah kalkulasi tempur. Walaupun Amerika itu mengirimkan itu alpalnya itu alutsistanya yang seperti itu, bukan berarti Iran diam saja, bukan berarti. Kan selalu saya sampaikan bahwa telah disiapkan bagaimana ranjau lautnya, bagaimana kapal-kapal dengan kecepatan tinggi, kapal ini kapal kecil murah, tapi kalau diam memasuki atau menerjang itu kapal induknya juga akan hancur juga. Nah, disinilah Mbak akan menjadi saturation of war. Saturation of war itu Amerika walaupun dengan kualitas tinggi, dengan high technology, dengan presisi tinggi, tapi ini bootnya ya dari Iran ini juga secara kuantitas too much gitu. Nah, too much-nya inilah Mbak yang dinamakan saturation war, war of saturation, di mana musuh secara kuantitas lebih banyak meskipun kualitasnya rendah. Nah, dalam hal ini juga tidak bisa diignore. Ya, bisa jadi win-win solution dalam artinya kekuatan 50-50, atau ya, tadi kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa hanya terjadi letupan kecil saja, hanya terjadi salah perhitungan saja, salah lirik saja di situ, maka ke depan yang namanya deadlock akan menjadi deadlock plus. Dan sekali lagi Mbak, Amerika, kalau memang Amerika itu dengan pertimbangan yang matang, kemudian mau menghabiskan Iran, ya seharusnya alat-alat yang dia kirim yang seperti Mbak sampaikan, analisa saya, sekalian saja hancurkan, sekalian saja masuk ke dalam tubuhnya Iran, wilayahnya Iran. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang kan hanya maju mundur. What that mean? It mean that not permanent blockade, but that's temporary blockade. Itu hanya blokade yang temporary, bagian daripada strategi Iran, bluffing strategi seperti itu. Oke, di satu sisi Iran bilang kalau terus-terusan ada kapal induk di Selat Hormuz, rudal ataupun juga senjata-senjata dari Iran ini siap menembakkan langsung. Anda melihat mana yang lebih mungkin? Iran menyerang terlebih dahulu kapal induk Amerika Serikat, atau Amerika Serikat masuk ke tubuhnya Iran? Mbak, maaf kalau saya agak quote sedikit ya, bahwa Iran ini selalu based to Al-Anfal 60 ya, wa'udillahum mastata'tum min quwwah. Artinya dia tidak akan menyerang. Dia tidak akan preemptive strike. Dia hanya defense pasif sampai defense aktif, dan dia akan persiapkan semaksimal mungkin dengan serangan balasan semasif mungkin apabila dia didahului diserang. Nah, itu prinsip Iran spiritually. Jadi sekali lagi, kalau misalnya bicara preemptive strike, saya belum pernah melihat bagaimana Iran ini preemptive strike. Dari simptom yang ada, kemudian dia menyerang duluan, seperti yang dilakukan oleh Israel dalam ini dengan preemptive strike-nya, atau Amerika sekalipun. Iran belum pernah melakukan itu. Tapi sekali lagi, sekali membuka ya tembakan atau gerakan-gerakan letupan baru, maka sekali lagi dia kembali ke spiritualnya dia akan siapkan semaksimal mungkin dengan balasan yang mematikan.
Kenapa demikian? Lihat biografi para pemimpinnya yang selalu bilang bahwa dia akan meninggal dan wafat dan tewas yang terakhir apabila Iran ini sudah hancur lebur sehancur-hancurnya. Itu Mbak menurut saya. Jadi dalam waktu dekat kalau ada kemudian pihak yang melakukan serangan, kemungkinan nanti zonanya akan seperti apa, Pak? Apakah nanti peperangannya akan ada di laut, di Selat Hormuz begitu, atau justru seperti yang digaungkan Trump beberapa hari yang lalu bahwa Amerika Serikat bisa juga memberikan pasukannya, mengirimkan pasukannya untuk kemudian perang darat? Exactly. Jadi dia memang sebelumnya sudah airstrike ya. Kalau airstrike, conventional airstrike, in this case ya Iran perhaps a little bit looser lah ya, dia dapat dikalahkan ya sekali lagi. Tapi kalau misalnya dia naval warfare, katakanlah dia akan serang pantai, selalu saya sampaikan bahwa dia juga punya takafaran yang itu adalah special force-nya, marinirnya Iran yang akan menghalau dia. Kemudian kalau toh memang dia tetap masuk, Mbak nyampaikan bahwa akan ada serangan darat. Harus saya ulang lagi bahwa dia akan menghadapi yang namanya pasukan terdepan Linut Brigade-nya dia, yaitu Nohet dan Takafaran. Dan kemudian gak cukup dengan itu, selalu akan dibarengi dengan Al-Fatehen, pasukan Al-Fatehen. Apabila ini terjadi terus-menerus, Mbak tadi menampaikan bagaimana serangan darat, maka dia akan menghadapi infanteri mekanis. Infanteri mekanisnya dia tidak main-main karena itu combine Artes and IRGC di bidang seluruh kendaraan lapis baja, tank, artileri medan, dan artileri pertahanan udara, dan termasuk penerbangan darat. Kalau sudah terjadi seperti itu, ini yang the massive one, yang sangat mendukung yang namanya mosaic defense. What we call it Corps provinsi. Corps provinsi ini divided into 31 provinsi, 31 provinsi dengan semua alat peralatannya yang mandiri, tidak perlu lagi menunggu dari perintah atasan. Kenapa? Karena desentralisasinya adalah desentralisasi ekstrim. Apa itu artinya? Dia akan melindungi 31 tiap-tiap provinsi. Dia akan siap bagaimana personil human sources-nya, bagaimana intelijen network-nya, intelijen community-nya, satelitnya bagaimana, cybernya bagaimana, kemudian operasinya bagaimana, di mana dia tiap-tiap daerah dia akan menyiapkan tunnel warfare, jungle warfare, mountainous warfare, desert warfare, yang dia punya semuanya itu, kemampuan itu ada di korps provinsi. Korps provinsi akan di backup oleh batalion Imam Ali dan batalion Imam Hussein. Dan yang terakhir ini adalah veteran-veteran jagoan, memobilisasi seluruh veteran dari spillover-nya dari tadi yang mosaic defense seperti itu. Dan yang terakhir adalah human shield, seluruh masyarakat Iran mereka akan menjadi collective unconscious, jadi benar-benar secara kolektif kesadaran. Ya, kalau misalnya kita di sini banyak dijungkiskan tentang bela negara, maka di sana adalah konsep collective unconscious, jadi kesadaran yang kolektif dari seluruh rakyat Iran. 8 lapisan itu akan menunggu kapan Amerika akan memasukkan pasukan daratnya. Dan sekali lagi IRGC dan Artes Angkatan Darat di sana selalu siap, karena saat sekarang ini dia lebih banyak take rest daripada dibanding Air Force dan Angkatan Laut Iran saat sekarang ini. Jadi dia ya sangat siap menunggu itu, dan itu yang sangat dihindari oleh keduanya, baik Amerika maupun Iran. That's what we call it war of attrition, perang pelumpuhan yang sangat costly. Dan pada titik ini yang sekali lagi saya berulang-ulang menyampaikan bahwa di titik ini adalah titik balik. Titik balik Amerika akan mengalami kekalahan yang pernah dibilang sama Ho Chi Minh bahwa jangan diulangi lagi. Kalau seandainya Ho Chi Minh ini masih hidup, dia akan mengulangi, hai Amerika, jangan sampai nggak lesson learn dengan kamu kejadian di Vietnam. Kalau diulangi lagi seperti ini, maka the conflict, the most endurance yang paling kuat yaitu Iran akan memenangkan pertempuran daripada Amerika. Kenapa demikian? Memang ya vini vidi vici, kemenangan itu akan ditentukan pada saat terakhir siapa yang menancapkan bendera di negara tersebut bahwa dia memenangkan pertempuran, baik air strike,
baik naval warfare maupun landmark atau perang total atau perang darat yang dia lakukan. Kira-kira menurut saya begitu, Mbak. Oke, singkat Pak. Jadi tidak ada bisa dibilang bahwa kans Amerika Serikat menang dalam perang darat itu bisa disebut mustahil kecuali melakukan luncurkan serangan udara begitu ya Pak ya? Jadi begini Mbak, kalau namanya pertempuran, peperangan seperti itu kan memang combine. Combine dalam artian mungkin Amerika akan melakukan airstrike simultaneously, dia juga melakukan serangan darat. It doesn't mean, tidak berarti bahwa Iran tidak melakukan counter airstrike. Selalu saya sampaikan saat sekarang ini namanya Trump, dia masih ringsek melihat Eagle 44 yang ditanam di bawahnya pegunungan Zagros di sana, dan mungkin pegunungan-pegunungan lain yang kita tidak tahu, yang dimana pegunungan tersebut tidak bisa ditembus oleh bom apapun juga karena memang solidnya batu yang ada di sana. Nah, ini adalah sebuah hanggar raksasa, di mana hanggar raksasa itu di sana ada depotnya, sekaligus ini adalah untuk pemenuhan logistiknya, lengkap dengan chain of command-nya dia, dan seluruh peralatan hanggar yang siap diluncurkan, siap meluncur, tapi tidak tahu itu dari mana luncuran tersebut. Yang ada hanya pegunungan Zagros 4.000 meter. Nah, kita tidak tahu bagaimana di pegunungan Alborz. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti that very usual activity, Mbak. Jadi itu adalah aktivitas yang sangat terbiasa. Kalau misalnya Iran membuat pertahanan-pertahanan yang di bawah bunker-bunker seperti itu, karena makanya saya selalu siapkan ya, beside mountainous warfare, desert warfare, jungle warfare, dia siap dengan tunnel warfare yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau mengestimasi apakah Amerika menang atau kalah, ini really depend on the situation. Bagaimana Iran mampu mengcounter airstrike, katakanlah dia kalah di airstrike, katakanlah dia kalah di naval war, tapi it doesn't mean dia akan kalah di perang darat, it doesn't mean dia akan kalah dengan total warfare yang akan digelar itu mulai dari SDM-nya dia, ya kan? Karena apa? Karena dia tidak hanya SDM ini bagian daripada SDN, sumber daya nasionalnya dia, maka akan dikerahkanlah SDM dia, human shield-nya dia, human resources-nya dia. Baik. Dikerahkan dia sumber daya natural resources-nya dia, dan dikerahkanlah sumber daya buatan dia. Nah, 3 sumber daya ini Mbak akan all out, akan benar-benar dijadikan satu menjadi single daripada pertempuran apabila dia akan melintasi daratan Iran. Oke, kita sudah sama-sama sering melihat begitu ya bagaimana perkembangan dorongan sipil di Amerika Serikat, bahwa banyak demo, banyak yang kemudian menentang Donald Trump, bilang Donald Trump otoriter dan minta perang ini segera berakhir, Amerika Serikat cabut begitu, meninggalkan perang di Timur Tengah, kemudian memperbaiki situasi ekonomi di dalam negeri. Pertanyaannya adalah yang banyak tidak kita ketahui dan mungkin juga Anda bisa bagikan kepada kami. Kalau kondisi sipil di Iran sendiri, beberapa waktu lalu sebelum adanya serangan Amerika Serikat kan sempat ada gelombang demo juga sebetulnya pada rezim yang pada saat itu berdiri. Dengan adanya situasi perang seperti ini, penutupan Selat Hormuz, beberapa daerah juga mendapatkan serangan dari Amerika Serikat ataupun juga dari Israel. Apakah dukungan terhadap rezim yang sekarang yaitu Mojtaba ini solid Iran? Mbak, tadi saya dari awal saya sampaikan that's what you call it collective unconsciousness. Jadi benar-benar itu adalah suatu kumpulan dari kesadaran yang benar-benar memang dari nenek moyangnya semua yang dari dulu-dulu cerita. Mbak kan tentunya tahu bagaimana budaya atau peradaban Iran, kalau misalnya bisa saya asumsikan saat sekarang ini, meskipun simultaneously dengan perkembangan modern warfare atau modern politik dan lain sebagainya, tapi itu semua masih membumi, Mbak. Down to the earth. Apa itu? Yaitu budaya-budayanya bangsa Galia. Bangsa Galia itu ya mirip-mirip bangsa Arya juga. Apa? Dia kalau memang dalam posisi tentram, dalam posisi diam, biasa Mbak konflik-konflik seperti itu. Karena di sana itu meskipun dia itu semuanya di dalam cover Republik Islam Iran, tapi di dalamnya itu juga banyak variasi, kesukuannya juga banyak dan lain sebagainya. Ini
memicu untuk kritis, ini memicu untuk mereka ada yang pro, ada yang kontra. Tapi Mbak, bangsa Galia itu adalah bangsa kalau dia dalam keadaan damai tiap hari itu parangnya saling mengacung ke mukanya. Jadi saling berperang. Every day just the war. Tapi ketika external threat datang ke kampungnya itu, dia directly parangnya mengarah ke arah musuh. Musuh melangkah keluar, kalah dari menyerang tadi ke dalam Galia tadi. Dia balik lagi berperang tiap hari begitu aja kan. Apa filosofinya? The moral behind itu memang ada, Mbak. Jadi negara itu kan memang didirikan dengan ide-ide yang kritis untuk membangun. Kita ingat 79 bagaimana merubah dari monarki kemudian menjadi Republik Islam Iran dan lain sebagainya. Ini kan adalah bentuk dari kritisnya bangsa Iran. Dan kritis itu, Mbak, secara cepat mereka akan beralih united again ketika ada external threats. Mbak ngelihat bagaimana terakhir beberapa jam terakhir ketika mau diumumkan dan mau diserangnya Fars ya, PLTN yang dibuser dan lain sebagainya. 2 jam terakhir saya memonitor dari El Sinta kalau tidak salah, itu semuanya mereka pasang badang human shield. Kalau memang itu serangan itu mau berada, dia berantri-antri dia untuk ingin masuk surga. Makanya dia human shield berjajar di sana gitu. Tiap malam kerjaannya dia mendorong bagaimana agar Air Sisi dan Artes tetap semangat untuk membela Iran di fora internasional. Jadi sekali lagi collective consciousness ini adalah sesuatu yang sudah tertanam dari awal-awal, dari turun-temurun. Jadi kalau Mbak menanyakan bagaimana dengan Mujtaba saat sekarang ini, saya kira itu masih dukungan full terhadap Mujtaba yang kehilangan baik istri, anak, dan saudaranya. Yang ini semua diketahui oleh bagaimana rakyat Iran, bagaimana stereotype dari seorang leader dalam mengimplementasikan leadershipnya dalam memimpin Islam Iran ini. Itu yang dilakukan oleh Mujtaba. Oke, artinya dukungan di Iran ini juga bisa dikatakan ini solid. Pertanyaannya adalah soal negosiasi. Exactly. Pertanyaannya adalah soal negosiasi. Kemarin ada beberapa sebetulnya sederhana yang diminta Iran begitu ya, kompensasi, diizinkan untuk pencabutan embargo begitu, mereka bisa mengembangkan nuklir, kemudian juga penghentian perang. Anda melihat nanti kalau memang bisa ada negosiasi lagi, apakah syarat-syarat dari Iran ini mungkin diterima oleh Amerika Serikat? Karena di negosiasi terakhir tidak ada kesepakatan yang kemudian ditemukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Mbak, ketika kita berbicara intersection, irisan, ketika kita bicara negosiasi, ya, ini kan harus ada irisannya. Mana-mana yang bisa ditawar, ya, which point that's negotiable. Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu menyentuh national interest, that's the most significant one, yang sesuatu yang sangat tidak bisa dinegosiasikan. Tapi pertanyaan Mbak membuka saya untuk menyampaikan, mungkin kalau seandainya masih terbuka negosiasi, dan itu pastinya terbuka meskipun sangat sempit dan semakin sempit, maka dia akan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yang dia akan lalui adalah deconfliction minimum. Jadi konflik-konflik yang ada akan mengalami penurunan, baik ekskalasi tambahan, kemudian intensitas bagaimana Hormuz ini diserang, dan terutama adalah tidak adanya serangan yang sangat besar yang saya sampaikan tadi, percikan, salah lirik, dan sebagainya, akhirnya menjadikan serangan besar. Dan deconfliction minimum ini akan diikuti dengan bargaining sementara, temporary. Ini kalau misalnya damai permanen, no way. Ya, jadi tidak mungkin. Tapi kalau temporary ini ada interim interim comprehensive interim MOU-nya, interim agreement-nya, that's perhaps happen. Kenapa demikian? Karena Iran ini dia mungkin akan membatasi, tentunya dia akan terukur bagaimana tadi pelayaran yang dia hadang, kemudian aktivitas nuklirnya dan sensitif mungkin bisa dia turunkan. Kalau kemarin itu 5 vs 20, ini kan belum ada jalan tengah
antara 8 sampai 12 yang saya bilang intersection. Otherwise, if there is no intersection, there is no deal. Nah, US sendiri kan memang memberikan tekanan terus. Nah, sempit dan luasnya ini kan tergantung daripada US. Inilah kira-kira yang what's called temporary bargaining position. Nah, yang paling terakhir ya, yang paling terakhir setelah bargaining yang temporary, mau tidak mau larinya ke arah negotiable substansial. Jadi negosiasi yang substansial. Nah, negosiasi substansial selalu saya sampaikan dari awal. Bagaimana itu trisulanya Iran, mulai dari Iran punya minyak, bagaimana Iran mempunyai the power of Shia, bagaimana Iran itu juga punya nuklir. Maka disinilah akan ada negotiable substansi negosiable. Sampai sejauh mana verifikasinya, sampai sejauh mana kemudian uranium ini mengalami irisan, apa yang diinginkan Amerika, apa yang diinginkan oleh Iran, apakah yang 60% dilanjutkan, apakah masih pada low ya kan enrichment ataukah high enrichment. Nah, Amerika itu kan selalu menghendaki, kalau kita kayak gini kan lessonnya JCPOA ya kan? JCPOA kan di sana keinginannya Trump dengan MAGA dan American First-nya dia kan selalu menyampaikan bahwa JCPOA ini just a part of cancellation. Jadi cancellation maksudnya dia hanya menunda saja. Maunya Trump apa? Permanenkan agar Iran ini tidak ada lagi di sana pengayaan uranium. Nah, ini yang tidak ada intersection-nya. Makanya substansial negotiable ini akan membicarakan bagaimana uranium itu, esensinya dari uranium pembicaraan seperti apa, kemudian verifikasinya sampai sejauh mana IAEA yang selama ini dia tidak ada akses untuk masuk, sampai sejauh mana nanti akses diberikan kepada dia sampai memuaskan yang namanya IAEA. Kemudian sanksi-sanksi yang ada, apakah Iran tidak tertekan? Tertekan, Pak. Kalau dengan sanksi-sanksi seperti itu kan ekonomi dalam negeri tentunya semakin tidak bagus, dan dia kan menghadapi agar longgarnya sanksi tersebut. Maka dari itulah dengan adanya sanksi yang seperti itu, Iran juga memainkan bagaimana multifront dan proksinya dia yang tertanam di Houthi Hamas, tertanam di Hezbollah Lebanon, dan tertanam juga bagaimana di Gaza, dan tertanam bagaimana juga di Irak maupun Suriah, Bahrain dan seterusnya. Ini adalah deterrent effect. Ini adalah juga human street. Ini juga adalah daya tawar dari sebuah negara yang namanya Iran. Itu Pak kalau menurut saya, Pak. Oke, kita harapkan negosiasi ini akan muncul lagi, dan tentu saja pembahasannya kali ini lebih substantif begitu ya, kira-kira mana jalan tengah antara kedua belah pihak yang berkonflik. Terima kasih waktunya Bapak Budi Pramono atas pertahanan RI di Iran periode 2009-2012 sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Kita harapkan tentu satu hal yang terbaik adalah adanya penghentian agresi, adanya penghentian serangan, jadi ada perdamaian di kedua belah pihak. Terima kasih. Betul. Sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Makasih Mbak.